Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang Bapak. Kami bersyukur kehadiran Bapak di tengah kami, dan juga senang bertemu kembali dengan semua jemaat di Gospel Grace. Selama 2 minggu saya ada di Kalimantan Barat mengikuti sidang raya. Semua berjalan dengan baik, dan 1 minggu saya ikut sidang raya, 1 minggu kemudian saya diundang untuk melayani di beberapa daerah yang jalannya sangat ekstrim sebetulnya. Ya, tapi bersyukur karena sukacita bertemu dengan mereka, dan saya lihat memang hamba-hamba Tuhan di sana militan sekali. Jalannya luar biasa. Tapi mereka berkata, biasa Pak, kami sudah biasa. Wah, saya ngeri-ngeri ya. Lihat jalan curang seperti itu, licin. Mereka sudah biasa. Asal hari panas, bagi mereka jalan yang seperti itu sudah biasa dilalui. Dan kemudian kalau kita perhatikannya, hamba-hamba Tuhan di sana, mereka benar-benar luar biasa. Kalau mengingat gaji, sebetulnya nggak sesuai. Ada yang nggak sampai 500.000 per bulan. Sampai mereka ada yang ngojek, ada yang jualan. Karena memang kalau diukur cukup, pasti nggak cukup. Menyekolahkan anak, lain sebagainya. Tapi disitulah saya belajar bahwa kadang-kadang memang kuncinya kita harus mengucap syukur. Waktu kita melihat ke atas pasti terus-terus kurang kan? Tapi kalau kita lihat ke bawah, ke orang-orang, waduh, kita paling berbahagia. Sebetulnya kita diberi kecukupan oleh Tuhan. Hari ini kita melanjutkan eksposisi 1 Korintus, melihat bagian pasal 9 ayat 19 sampai 23. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan bagian ini, 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai ayat 23. Kita membaca secara bergantian, nanti pria 19, wanita 20, demikian seterusnya, kita bergantian sampai ayat yang ke-23. Kalau sudah ketemu semua, mulai dari pria 19, 1, 2, 3. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti mereka orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup seperti orang, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah disediakan segalanya, supaya aku dapat memenangkan beberapa mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Kalau kita perhatikan dari eksposisi kita, melihat 1 Korintus ini, kita dapat melihat spirit daripada seorang Rasul Paulus, bahwa setelah dia percaya kepada Tuhan, memang satu keinginan dia, bagaimana nama Tuhan itu diberitakan. Injil itu diberitakan, didengar oleh banyak orang. Sehingga spiritnya adalah ketika bicara tentang upah, dia berkata, saya melayani tanpa upah. Meskipun ketentuan untuk ada upah itu sudah diatur dalam hukum Taurat, bahkan Yesus juga berkata bahwa mereka yang memberitakan Injil hidup oleh karena pemberitaan Injil itu. Tapi Paulus berkata, saya tidak memilih untuk mengambilnya, justru dia menjadi seorang yang menjual tenda atau menjadi penyewa tenda. Dalam bagian ini saya lihat bahwa Paulus punya fokus, dia tidak mau menjadi beban bagi banyak orang. Dia tidak mau mengambil hak-hak yang harus dia terima, tapi dia berbicara tentang bagaimana sebaiknya dia mempersembahkan hidupnya secara totalitas kepada Tuhan. Nah, dalam bagian ini kita masuk dalam bagian di mana Paulus berkata bahwa dia punya kebebasan sama seperti orang lain. Dia tidak harus mengikat diri dalam suatu panggilan atau tugas pemberitaan Injil. Dia orang bebas sama seperti orang lain. Mau bekerja, mau melakukan ini dan itu, termasuk melakukan hal-hal yang dia sukai,
Dia rasa dia orang bebas sama seperti orang lain. Tetapi menarik, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Maka dari ayat pertama ini kita melihat Paulus ingin menjadi seorang hamba bukan tanpa tujuan, tapi ada suatu kepentingan yang besar supaya Injil, yaitu bicara tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, Yesus Kristus yang menghamba, Yesus Kristus yang mati menebus dosa manusia, Yesus Kristus yang nanti membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Dia mengabdikan diri untuk Yesus Kristus, berita Injil itu sendiri, supaya sebanyak mungkin orang boleh dimenangkan. Ini tujuan yang besar menurut saya. Kalau kita hanya berbicara tentang kepentingan diri, semua orang bisa melakukan. Tapi kalau orang ada berbicara tentang kepentingan orang lain, bahkan kepentingan kekal untuk kehidupan orang lain, ini sesuatu yang besar. Ini tujuan yang mulia, yang besar, yang memang juga harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Memang kita masih menginjak bumi, kita masih memerlukan kebutuhan-kebutuhan dalam dunia ini. Kita masih hampir sama seperti orang lain. Tapi dikatakan janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh apa? Pikiran kita, pembaharuan budi kita, supaya kita dapat mengerti tentang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang benar, yang menyukakan hati Tuhan. Dalam bagian ini Paulus ingin melihat bahwa ketika dia hidup, dia ingin mempergunakan sebaik-baiknya. Padahal kita tahu latar belakang Paulus, dia orang hebat dengan latar pemahaman yang sangat luar biasa. Kemarin di Sidang Raya ada seorang berkata, murid-murid Tuhan Yesus tidak berpendidikan. Rata-rata dari mereka adalah penjala ikan. Satu sisi benar bahwa mereka lebih rendah pendidikan daripada orang lain. Tapi jangan lupa, latar belakang orang Yahudi itu cukup membawa mereka mempunyai pemahaman akademis tentang Tuhan. Paulus memang secara formal masuk ke dalam sekolah yang namanya sekolah untuk orang-orang Farisi. Sehingga dia dari kalangan orang Farisi yang sangat ketat dan taat, bukan hanya secara knowledge, tapi dalam prakteknya. Sehingga yang berseberangan dengan pemahaman mereka, pasti mereka basmi, mereka singkirkan, termasuk orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi kalau kita perhatikan, memang kita lihat sekilas sepertinya murid-murid bukan orang berpendidikan. Tetapi jangan lupa bahwa orang Yahudi umur 12 tahun mereka sudah menjadi anak-anak Taurat. Mereka sudah dididik dalam Taurat. Di dalam Keluaran pun Musa sudah diperintahkan oleh Tuhan supaya Musa memberitahukan kepada orang-orang tua Yahudi, orang tua Israel, supaya mereka mengajarkan anak mereka berulang-ulang tentang ketetapan Tuhan. Memang mereka tidak secara formal masuk dalam sekolah teologi orang-orang Farisi, tetapi mereka secara formal mengikuti ketentuan-ketentuan Taurat. Sehingga kalau kita katakan sebetulnya murid-murid tidak berpendidikan, itu salah. Karena mereka sejak umur 12 tahun sudah menjadi anak-anak Taurat. Mereka sudah disunat. Nah, ini ketentuan-ketentuan supaya kita nggak salah dalam berbicara, ya, supaya kita tidak salah dalam pemahaman. Nah, Paulus adalah orang yang lebih daripada murid-murid secara kelas pemikiran, karena memang secara khusus masuk ke dalam sekolah Farisi. Sekolah Farisi itu seperti orang yang mengetahui hukum-hukum Taurat dan juga ketat menjalankannya. Nah, kalau kelas imam mereka lebih kepada ritualitasnya. Jadi seperti kami misalnya ada ritualitas dalam gereja pengembalaannya. Jadi ketentuan ini kita bisa melakukannya karena kita sebagai seorang imam, sebagai seorang yang dimandatkan untuk mengerjakan pekerjaan imamat rajani. Tetapi dosen-dosen kan tidak bisa melakukan hal itu. Nah, ibaratnya Paulus ini kelas-kelas akademis yang menjadi dosen. Dia di bawah guru besar yang namanya Gamaliel. Kalau kita perhatikan dalam bagian ini, dia rasa dia orang bebas sama seperti orang lain. Dia punya kehendak yang kita sering sebut kehendak bebas, tapi dia tidak memakai kehendak bebasnya untuk kepentingan dirinya, tapi justru dia mengekang dirinya, mengabaikan kebebasan yang dia miliki untuk tunduk kepada pribadi yang dilayani.
yaitu tunduk pada Tuhan. Maka sebetulnya kalau kita bicara tentang kehendak bebas, jangan kita artikan bahwa saya bebas sebebas-bebasnya sampai saya bebas melakukan hal apapun seperti yang saya mau. Tidak. Karena bebas apapun sebetulnya ada hukumnya. Jadi kita orang Kristen bebas dalam tatanan sesuai dengan perintah Tuhan, tapi tidak bebas ketika kita melanggar ketetapan Tuhan, melakukan dosa. Tidak bebas memperlakukan orang lain secara tidak wajar. Tidak bebas. Jadi bebas kita sejauh itu mempermuliakan nama Tuhan, sejauh itu membawa orang untuk melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi bebas kita jangan menjadi batu sandungan, bebas kita jangan membawa kita dalam dosa, bahkan bebas kita jangan membuat Tuhan murka terhadap kita. Waktu lalu saya sudah memberitahukan bahwa saking bebasnya kan, sekarang LGBT jadi boleh. Ada pendeta juga yang pakai toga stola LGBT kan, atau enggak itu lebih kepada jubah. Stola itu apa namanya, stola untuk dipakai di leher. Jadi stola mereka pelangi, bukan kayak kita ini salib, ini logo gereja, ya kan? Kalau dia pelangi udah. Nah, bayangkan laki-laki, perempuan. Karena apa? Bebas. Orang merasa boleh melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau itu hukum berlaku, maka saya seorang pendeta yang tidak menikahkan mereka, setuju dengan mereka, saya bisa diperkarakan, saya bisa dipenjara. Nah, maksud saya kita harus tahu sejauh mana kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan kita harus berani menundukkan diri kita. Tuhan bebas gak turun dari surga ke dalam dunia, melakukan apa yang dia mau? Bebas. Tetapi dia tetap menundukkan diri pada kehendak Bapa kan? Yesus sendiri yang adalah Allah yang bebas dalam ukuran dia sebagai seorang Allah, ini semua miliknya, tapi dia punya aturan pada dirinya. Nah, kita bebas, tapi bebas terikat pada hukum Tuhan. Jadi tidak boleh kita sebebas-bebasnya dalam kehidupan kita. Maka menghamba bagi kita adalah sesuatu yang sangat penting. Menghamba bukan suatu penghinaan, bukan sesuatu hal yang membuat kita menjadi rendah. Tidak. Menghamba justru, kalau kita tahu arti menghamba, pelayan, itu justru kemuliaan bagi orang percaya. Makanya saya sebut dalam tema kita, menghamba demi berita Injil, the gospel for everyone. Itu bicara tentang bahwa kita menghamba karena apa? Karena Injil untuk semua orang. Saya tidak berkata bahwa semua orang diselamatkan, tetapi semua orang harus mendengar Injil. Meskipun semua orang tidak diselamatkan, tetapi semua orang harus mendengar Injil. Karena Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya berita Injil harus didengar oleh semua orang, dimanapun mereka berada, di kota maupun di desa. Maka konsepnya adalah seperti ini. Semua manusia dalam dunia membutuhkan berita Injil. Orang lain membutuhkan Injil, kita membutuhkan berita Injil. Sehingga berita Injil adalah berita yang sangat sentral, final, dan kekal. Dan ini adalah berita yang memang Tuhan tugaskan kepada kita untuk kita sampaikan kepada orang lain. Nah, tadi Ibu Teti sudah kesaksian tentang bagaimana menceritakan tentang Kristus terhadap orang lain. Terkadang-kadang kita nggak harus secara formal mendatangi orang, lalu kita bercerita tentang Injil, bercerita tentang Yesus. Kadang-kadang ada saatnya orang tanya kepada kita. Kadang-kadang ada situasi tertentu yang membuat bisa kita masuk memberitakan Injil. Entah orang itu sakit, entah orang itu bertanya, entah orang itu dalam keadaan tertentu yang mungkin dalam suatu pertanyaan dia memerlukan satu jawaban tentang Yesus Kristus. Maka kesimpulan saya adalah berita Injil adalah berita yang sentral, berita yang final, yang tidak mungkin diubah. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Memang banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju kepada keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Orang berusaha membuat jalan sesuai dengan dia, silahkan. Tetapi kita berkata, Alkitab sudah jelas, Yesus sendiri berkata, aku jalan, aku kebenaran, aku kehidupan.
Sehingga siapa yang percaya jelas diselamatkan. Itu dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai berikutnya 17-18. Tapi siapa yang tidak percaya pasti dihukum. Jadi kenapa Injil harus diberitakan kepada semua orang? Supaya semua orang mendengar bahwa Injil itu bicara tentang siapa yang percaya kepada Kristus diselamatkan, tapi siapa yang tidak pasti dihukum. Jadi sebetulnya penghukuman bukan menunggu kita ke surga sana baru dihukum sebetulnya. Dengan kita tidak mendengar, menerima berita Injil, kita sudah tahu bahwa kita akan dihukum. Maka kita harus memberitakan Injil kepada orang lain. Bahwa orang itu terima atau tidak, itu urusan dia. Tapi yang memang harus menjadi tugas kita adalah kita sudah melakukan tugas kita. Sehingga orang itu jelas mendengar, mengerti tentang berita Injil. Adilkah bila sekelompok orang sudah berkali-kali mendengarkan berita Injil, sedangkan sebagian orang lagi tidak pernah mendengarkannya walaupun hanya sekali? Mungkin sudah dengar tapi nggak ngerti secara jelas. Mungkin sudah dengar tapi nggak ada orang yang menjelaskannya. Seperti misalnya sida-sida dari Ethiopia, dia dengar dengan baca dengan sendiri kan. Seperti tadi, cuma dengar menurut kisah orang, tapi tidak dengar dari orang yang menyampaikan berita terhadap dia secara jelas. Nah sementara kita ini udah, saya nggak tahu berapa kali kita mendengar tentang Injil, tapi ingat bahwa begitu banyak orang sebetulnya yang belum dengar berita Injil. Nah sekarang akses media luar biasa, orang bisa mengakses melalui TikTok, Instagram, Facebook, lain-lain, YouTube termasuk. Di sana kita juga bisa memberitakan Injil. Tapi yang pasti bahwa kita harus menanamkan pada diri kita, ingat, mungkin kita sudah beribu-ribu kali mendengar berita Injil, tapi ada orang yang satu kali belum pernah mendengarkannya. Ya, kita harus memahami bahwa begitu banyak orang sebetulnya belum pernah. Maka kalau ditanya adilkah? Ya tentu tidak adil. Karena masa kita sudah beribu-ribu kali ada satu orang yang tidak pernah, atau beberapa kelompok yang tidak pernah mendengarkan Injil sama sekali. Maka gereja harus menjadi jawaban dalam hal ini. Gerejalah yang harus turun memberitakan Injil. Gereja jangan terus ada di dalam gedung. Keluarlah dari gedung supaya kita tahu orang-orang di sana. Ya tentu orang-orang di sana nggak mungkin masuk ke dalam gedung. Ya kitalah yang keluar. Ya saya pikir ada maksud yang jelas kenapa Tuhan menginginkan kita hari Minggu datang ke gereja, hari lain kita kemudian di luar. Artinya bersekutu dengan Tuhan itu penting, tapi kemudian penting juga bagi kita untuk pergi keluar, menjadi berkat, menjadi terang, jawaban bagi orang-orang di luar gereja. Maka setiap gereja yang tidak terlibat secara serius dalam melayani Tuhan dan membantu memenuhi amanat agung telah kehilangan hak alkitabiahnya untuk hidup. Dengan kata lain, gereja itu sebetulnya nggak berhak untuk menjadi gereja. Karena apa? Karena dia merasa bahwa oh saya sudah diselamatkan, saya sudah menerima Tuhan Yesus, maka saya tenang karena saya akan masuk surga. Tapi saya lupa dengan orang di sekitar saya yang juga memerlukan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka dapat dikatakan bahwa gereja yang tidak menginjili atau memberitakan Injil adalah gereja yang mati. Maka gereja kita spiritnya adalah biblical, reform, dan visioner. Kenapa biblical? Semua konsep pemahaman pemikiran kita harus kembali kepada Alkitab. Kenapa reform? Karena pemahaman secara sistematik teologi, pemahaman reform bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sedikit celah membuat kita keluar dari pagar-pagar pemahaman dogma-dogma. Sehingga pemahaman reform sudah saya pikirkan dengan panjang atau dengan secara penuh. Karena saya berpikir bahwa semua bicara tentang iman, bicara tentang pemahaman, itu harus kembali kepada suatu konsep yang benar, pemahaman yang benar. Jangan sampai kita, ya udah yang penting menjadi orang Kristen, segala fenomena kita ikuti. Padahal fenomena itu menjadi fenomena yang mungkin menjerumuskan kita, bahkan membuat kita keluar jauh daripada kehendak Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang sangat menarik menurut saya. Jadi Oswald J. Smith yang memberikan suatu pemahaman konsep berpikir bahwa gereja harus keluar, gereja harus menjadi berkat, terlibat di dalam pemberitaan Injil. Mengapa kita perlu memberitakan Injil? Ini jelas bahwa kita harus pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk.
Itu dikatakan di dalam Markus 16 ayat 15. Jadi kita tidak boleh hanya nyaman dalam kerohanian kita. Kita tidak boleh hanya nyaman, oh saya sudah bersaat teduh, oh saya sudah mendengarkan khotbah yang bagus, di gereja yang bagus, enak. Tidak boleh hanya seperti itu. Kita harus berpikir bahwa bagaimana ya kalau saya tidak selamat? Kalau saya tidak selamat berarti saya binasa. Berarti saya tidak akan bersekutu dengan Tuhan. Berarti saya akan dibuang selama-lamanya. Lalu kita berpikir, bagaimana ya dengan orang lain kalau mengalami hal yang sama seperti saya? Nah, sekarang saya bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tapi bagaimana dengan orang lain? Nah, kita harus bisa merasakan bagaimana kalau seandainya mereka semua yang tidak mendengarkan berita Injil kemudian binasa. Ya tentu di dalam pemahaman reform kita tahu bahwa ada pemahaman predestinasi, yaitu pemilihan daripada Allah, anugerah daripada Allah terhadap seseorang, bahwa orang itu sudah dipilih Tuhan sejak semula. Kita tahu. Tetapi siapa yang dipilih kita nggak ngerti kan? Apakah Tuhan menulis di punggung kita, oh ini dipilih, ini tidak dipilih, ini dipilih, ini tidak dipilih? Tidak. Kenapa Tuhan tidak nulis di punggung ini dipilih, ini tidak dipilih? Ya supaya kita memberitakan Injil. Itu ketaatan kita terhadap Tuhan. Dan saya katakan tadi bahwa jangan lupa loh, ketika kita memberitakan Injil itu sebetulnya berita proklamasi bahwa orang itu diselamatkan atau tidak. Kalau dia menanggapi, diselamatkan. Tidak, akan binasa. Maka kita memberitakan Injil karena Alkitab juga berkata dalam Roma, terutama pasal yang pertama ayat 16-17, dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Sekilas gampang ya. Tetapi kalau kita memahami tentang pemahaman orang Yahudi, Paulus ditolak mereka karena apa? Karena orang Yahudi itu berpikir bahwa kalau kita bicara tentang keselamatan, mereka itu lebih menghargai ada tanda-tandanya, ada mujizat-mujizatnya. Apa tandanya? Bahwa dia juru selamat. Tapi kalau orang Yunani bicara tentang hikmah, rasio, kalau masuk akal, maka diterima oleh mereka. Tapi bagi mereka ajaran tentang Kristus ini yang mati, itu nggak masuk akal. Apalagi tentang dia manusia, kemudian mati disalib, kemudian ada kita orang yang percaya kepada dia. Itu nggak masuk akal. Sehingga gak heran beberapa agama kemudian nggak mengerti, lalu berkata, masa Tuhan itu dari manusia kemudian mati lalu kita sembah. Karena apa? Karena berpikir secara rasio, dia nggak memahami secara spiritualitas, secara iman yang dalam, mengenal tentang Tuhan itu. Sehingga konsepnya adalah, ya kalau Tuhan, kalau dia Tuhan, maka dia harus menunjukkan mujizat-mujizatnya. Sehingga ada orang minta tanda. Kalau memang engkau sungguh Tuhan, tunjukkan tanda. Kalau saya sakit jadi sembuh, saya miskin jadi kaya, ya kan? Saya nggak dapat jodoh jadi dapat jodoh. Saya kekurangan uang, jadi tiba-tiba di lemari saya banyak uang. Kekurangan beras, tiba-tiba nambah beras nggak habis-habis. Jadi memahami bahwa ada tanda. Memang sisi lain nggak ada salahnya. Kemarin saya ke Kalimantan, ada seorang dari Timor, dia pelayanan di sana. Dia udah habis masa periodenya, tapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan saya melanjutkan pelayanan di Kalimantan ini, maka tandanya Tuhan kasih bahwa setahun ini sebelum saya dipindahkan, saya dapat jodoh. Wah, ternyata benar. Sebelum masuk Desember dia udah tunangan di bulan Juli kemarin, sebelum saya ke Jakarta. Yang menarik bahwa bagi dia ini tanda, meneguhkan dia, ya kalau Tuhan nggak izinkan saya lagi di sini, ya saya akan ke Timor sana, pulang melayani tempat bapak saya melayani. Tapi karena Tuhan kasih tanda, ini pertanda bahwa Tuhan masih izinkan saya. Tapi sisi lain memang kata orang kalau sudah minum air kapuas Pak ya, itu susah kembali. Nah, makanya kalau ada anak-anak muda di Kalimantan udah minum air kapuas, susah biasanya kembali karena selain daripada banyak godaan, banyak pilihan-pilihan juga di sana. Jadi ada orang yang mengharapkan tanda. Tapi kalau orang yang Yunani mengharapkan yang namanya rasio. Pengetahuan-pengetahuan yang baru harus diuji
itu masuk akal tidak? Ya kalau nggak masuk akal, mereka nggak bisa terima. Maka kita bersyukur karena kita boleh percaya pada Tuhan. Memang saya berkata bahwa kita perlu akal ya. Jangan sampai kita buang akal kita. Kita perlu akal. Tetapi akal kita jangan sampai membuat kita tidak mampu untuk memahami sesuatu yang di luar akal. Karena ada rasio, ada suprarasio. Suprarasio itulah yang Tuhan anugerahkan kepada kita sehingga bisa dengan iman kita percaya kepada apa yang Tuhan sampaikan. Kita nggak melihat, Ibrani berkata, kita nggak melihat Tuhan menciptakan dunia ini, tapi kenapa kita percaya? Karena Alkitab bicara bahwa Tuhanlah pencipta dunia ini. Ya kan? Kita nggak melihat bahwa Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Tapi kenapa kita percaya? Ya karena ada Alkitab yang bercerita tentang itu. Jadi percaya kita bukan percaya yang ngawur. Percaya kita ada landasan pemikirannya. Karena Alkitab bercerita tentang itu dan sejarah berkisah tentang itu. Maka bagi Paulus ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ketika dia mau masuk kepada orang Yahudi, dia tahu tentang pemahaman Yahudi. Ketika dia masuk kepada orang Yunani, dia tahu tentang pemahaman orang Yunani. Maka sebetulnya kalau kita mau memberitakan Injil masuk kepada orang-orang yang kita injili, kita harus merendahkan diri. Istilah Paulus dalam bagian ini, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi, memberitakan Injil karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan lain yang bisa membawa kita untuk menarik orang datang bersekutu dengan Tuhan. Karena para rasul juga mereka bernubuat tentang Injil, nabi-nabi bernubuat tentang Injil, rasul-rasul memberitakan Injil. Yesus Kristus sengaja turun dari sorga untuk menggenapkan nubuat Injil, untuk menghidupkan Injil di dalam dirinya. Dan dia menghamba, menggenapi, menghidupi berita Injil di dalam dirinya. Maka kalau kita bicara tentang Injil, lihatlah pada Kristus. Dialah Injil sejati. Kasihnya, pengorbanannya, kematiannya, bahkan janji kekal, jaminan kekal yang dia sampaikan kepada kita. Kenapa kita memberitakan Injil? Karena jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan Yesus itu harus membayar dengan darah dan tubuhnya untuk menyelamatkan kita. Darah yang tidak bercacat, tidak bernoda. Kalau orang perjanjian lama berusaha untuk menebus dosanya dengan binatang, bunuh lembu, kambing, domba, lain sebagainya, untuk supaya mereka ditebus dosanya. Tapi Yesus sudah menebus kita secara final. Dia berkata kalau kita percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada suatu jaminan yang pasti. Dan memang jiwa kita berharga. Sehingga ada konsep dalam Alkitab, buat apa kita memiliki semua yang ada dalam dunia ini, sementara jiwa kita binasa? Mengapa kita perlu memberitakan Injil? Karena tidak ada satu orang pun yang sanggup membawa jiwa-jiwa sampai ke surga, kecuali Tuhan Yesus. Ya, tokoh-tokoh negara, agama, banyak sekali. Tokoh-tokoh politik banyak sekali. Tapi tidak ada seorang pun daripada mereka yang bisa membawa kita ke surga, bersekutu dengan Allah Bapa di surga, kecuali Tuhan Yesus. Dan kenapa kita kemudian bisa masuk surga? Bukan karena Tuhan memandang kita pribadi, langsung pribadi, tetapi Dia memandang bahwa ada Kristus yang di depan kita yang membawa kita ke sana. Jadi kita nggak bisa diselamatkan karena perbuatan baik, karena kepintaran, karena kecantikan, karena popularitas kita. Nggak bisa. Jadi saya masuk sendiri, aksesnya langsung ke surga dengan kemampuan saya, kehebatan saya, tidak bisa. Hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Jadi waktu Allah Bapa melihat kita, sebetulnya Dia sudah melihat Kristus yang sudah menebus kita.
Itulah jaminan kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita memberitakan Injil? Dalam memberitakan Injil, Paulus berkata kita harus menghamba, menundukkan diri, bahkan ya menghamba kepada Kristus. Nanti ada bagiannya yang akan saya sampaikan. Sebab dalam kerajaan sorga, orang yang besar, karena murid-murid bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Yesus berkata, orang yang besar dalam kerajaan sorga adalah mereka yang menjadi hamba, pelayan. Bukan seorang bos, bukan seorang atasan, bukan orang yang luar biasa, yang di atas orang lain, tapi orang yang menundukkan diri. Nah, itu yang Paulus katakan, aku bebas, tapi aku menjadi hamba bagi semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi konsep menghamba ini adalah kental dalam kekristenan. Memang ada struktur, ada yang di atas, ada di bawah, tetapi bukan berarti dia bos. Dia adalah pelayan, sama seperti kita. Jadi konsep pelayanan ini harus kita pahami, bahwa waktu saya melayani, maka saya dipanggil untuk menjadi hamba, bukan menjadi tuan. Sehingga dalam gereja tidak ada seorang pun ya yang boleh menjadi tuan. Kita semua hamba, termasuk saya sebagai seorang pendeta, termasuk Bapak Ibu sebagai jemaat. Tidak boleh ada seorang pun yang merasa dirinya mungkin karena kekuasaan, mungkin karena keuangan, mungkin karena ini dan itu merasa diri sebagai tuan. Tidak ada. Dan saya pastikan bahwa di sini tidak ada. Termasuk juga saya tidak menjadi tuan di sini. Kita sama-sama bekerja sama untuk mewujudkan tugas daripada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi menghamba berarti kita berani merendahkan diri, menundukkan diri, melepaskan, dalam tanda kutip ya, egosentris kita, harga diri kita. Bukan berarti kita murah, tidak. Kebebasan kita, hak-hak kita, kenyamanan kita, bahkan kemuliaan-kemuliaan yang kita dapat, kita harus berani melepaskan itu dalam konteks kehambaan kita terhadap Kristus. Sehingga kalau kita lihat di beberapa gereja yang besar, ada bos-bos yang kemudian membantu memarkirkan orang waktu Jumat datang. Ada bos-bos yang menerima orang sebagai usher di gereja. Ya bagi kita itu luar biasa ya. Tapi sebetulnya dalam konsep kehambaan bukan luar biasa. Memang itu seharusnya. Saya kenal salah satu orang yang punya gedung di sini, sampai lantai 20. Kalau kita naik, sapam dulu yang cegat pintakan, kenapa, tujuannya apa. Nyampe di sana ada sapam lagi. Duduk di meja, ditanya mau makan apa, mau minum apa. Sampai ada orang seperti itu loh. Tapi kemudian dia katakan dia melayani kepada orang-orang di kolong jembatan. Nah bagi kita, wah hebat ya. Dia bisa dari sana turun ke bawah, wah itu hebat sekali. Misalnya seperti Pak Jokowi turun ke bawah, belusukan, pasar-pasar. Dulu sampai masuk ke gorong-gorong kan. Wah hebat ya. Tapi sebetulnya kalau kita mengerti seorang hamba, biasa saja. Karena memang itulah kita. Tapi saya nggak setuju juga bahwa kita hamba itu kita jadi keset katanya diinjak-injak. Ya saya nggak setuju juga. Ya kan? Nggak boleh lah kita juga, meskipun kita hamba, nggak boleh menginjak-injak orang juga. Hamba kan harus juga punya etika satu sama lain. Jadi nggak boleh sampai sedalam itu pemahaman kita. Pemahaman kita adalah saya menghamba, saya menundukkan diri, saya mau menjadi pelayan bagi yang lain. Karena Tuhan sudah melayani saya kok. Kenapa saya tidak melayani orang lain? Jadi untuk membawa orang kepada Kristus. Jadi teladan yang Tuhan Yesus kerjakan itu menjadi teladan bagi kehidupan kita. Maka meninggikan kepentingan Kristus, bahkan jiwa-jiwa atas kepentingan pribadi, itulah bahagia dan juga semangat kita sebagai orang percaya. Sehingga kalau kita perhatikan, maka kita harus menjadi seperti itu. Pemahamannya adalah menundukkan diri, masuk ke dalam, bukan mengajak orang sama seperti kita, tapi kita belajar masuk memahami orang lain. Jadi bukan pemahamannya kompromi. Ya, seringkali yang terjadi orang bukan tidak tertarik pada berita Injil yang kita sampaikan, namun orang tidak tertarik pada sikap kita. Kalau kita kompromi ya nggak sama, nggak beda dengan orang-orang dunia ini.
Padahal kita harus masuk sebagai garam terang. Jawaban tidak sama dengan dunia ini. Nah, Paulus berkata, saya seperti orang Yahudi, saya seperti orang yang di bawah hukum Taurat, bukan berarti dia menyamakan diri dengan mereka, tapi dia masuk dalam konsep cara pandang mereka. Karena kitalah yang harus masuk melalui konsep dan cara pandang untuk menyesuaikan diri, untuk memahami mereka, sehingga kita bisa melayani mereka, ya, dengan tetap berpegang pada kemurnian Injil. Jadi jangan diubah-ubah. Jadi ada orang menginjili pemahaman animisme boleh, menyembah ini boleh. Jadi dia enggak pada kemurnian Injil. Kemudian ada iming ini itu kalau percaya Tuhan Yesus begini, ya kan? Ya, itu tadi iming-imingnya adalah ya yang bodoh jadi pintar misalnya, yang susah jadi nggak susah lagi, yang miskin jadi kaya. Bahwa Tuhan sanggup melakukan itu, bagi saya terlalu sanggup. Tetapi bukan itu yang kita mau sampaikan kepada orang lain. Yang kita mau sampaikan adalah keberhargaan salib Kristus bagi kehidupan kita yang telah menebus kita. Sehingga ya, meskipun mereka punya pemahaman tentang, misalnya Yahudi pemahamannya adalah tanda dan mujizat, orang Yunani tandanya adalah pengetahuan. Tapi Paulus tetap berpegang pada pemahamannya salib. Jadi kita nggak bisa diselamatkan karena ada tanda, karena ada pengetahuan. Tidak. Tapi kembali lagi Paulus mengarahkan mereka pada salib Kristus. Meskipun dikatakan bagi orang itu Injil adalah kebodohan, tetapi Paulus merasa bahwa itulah jawaban kemenangan bagi setiap orang. Sehingga bagannya seperti ini. Kalau kita mau membawa orang masuk ke sini atau mengenal Yesus, percaya kepada Dia, ya kita harus ini menjadi seorang pelayan. Nggak ada jawaban yang lain. Yesus pun menjadi pelayan kok, dari surga turun ke dalam dunia ini. Kalau Yesus datang ke sini masuk istana, ya nggak bakal bisa melayani semua orang. Pasti kalangan-kalangan pejabat, kalangan-kalangan istana, kalangan-kalangan orang yang bisa akses, konglo-konglo mungkin ya. Tapi kita yang di bawah-bawah pasti nggak bisa akses. Nah, Yesus datang ke seluruh dunia, ke semua orang. Sehingga pemahaman Paulus adalah, ya kalau kita mau menjadi pelayan Kristus, menjadi pelayan manusia, ya kita harus menghamba. Kristus pun menghamba menjadi manusia, mati di kayu salib. Sehingga Paulus berkata, dia mau menjadi hamba bagi semua orang, nggak pilih-pilih. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang senang, mau orang susah. Sehingga menjadi hamba bagi orang Yahudi, karena memang zaman itu Yahudi, menjadi hamba bagi orang Yunani, menjadi hamba bagi orang yang lemah. Orang yang lemah bisa diartikan sebagai orang berdosa, orang yang dipenjara, orang yang kekurangan, bahkan orang yang membutuhkan pertolongan. Itu orang yang lemah. Dia menjadi hamba bagi mereka. Nah, sehingga makanya tujuan tertinggi kita harus berbicara tentang ini, menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Tujuannya tentu penyelamatan itu Tuhan yang kerjakan, tapi kita menjadi jembatan untuk memberitakan Kristus kepada orang lain, supaya orang lain diselamatkan. Kalau orang tidak bisa naik, ini istilah saya, kalau orang nggak bisa naik ke dalam pemahaman pemikiran kita, kitalah yang harus turun. Kemarin di sidang raya ada orang ngotot luar biasa, padahal bagi kita nggak perlu ribut. Tapi Sekum berkata, Pak, kalau ada orang seperti itu mungkin dia nggak nyampe pada level pikiran kita, sehingga kita yang pemahamannya yang harus kita sesuaikan dengan orang itu. Nah, kadang-kadang kita tidak sepaham dengan orang lain karena memang apa? Level berpikirnya beda, ya kan? Tapi kita yang harus merendahkan diri. Bayangkan kalau Tuhan Yesus pakai level pikiran surga, nggak turun dalam jangkauan pemikiran kita, nggak bakalan kena. Sehingga sudah masuk akal yang Tuhan Yesus kerjakan. Dia menjadi manusia karena dia menyelamatkan kita. Dia ingin supaya kita menikmati hubungan dengan Dia. Jadi orang Kristen harus berani turun dari tahta untuk menjadi hamba, agar membawa orang lain naik dalam kemuliaan surga. Jadi kalau kita nggak bisa turun, nggak mungkin kita membawa orang lain. Makanya ya kita yang sudah punya pemahaman rohani secara lebih, belajar merendahkan diri. Lebih sedikit
mengurangi kelebihan-kelebihan kita demi membawa orang ini mengerti. Ada saat-saatnya seperti itu. Tapi bukan berarti kita membuang pemahaman kita yang luar biasa itu. Tapi memang diperlukan ada orang yang rela turun dari tahtanya, turun ke bawah, supaya orang bisa menikmati kemuliaan daripada surga. Sehingga pemahamannya, kalau kita bicara tentang hamba, itu memang sakit ya. Itu juga seperti duri. Kadang-kadang kita melayani orang udah kita layani, nggak bisa terima kasih. Malah kadang-kadang dia menjengkelkan, malah kadang-kadang menjelekkan kita. Ya memang kadang-kadang seperti itu. Tapi istilah daripada William Penn, dia berkata seperti ini: tanpa rasa sakit, yaitu tanpa telapak tangan. Jadi nggak bakalan kita sakit kalau nggak ada tangan ini. Kalau nggak ada kaki ini nggak bakalan kita sakit. Kalau nggak ada daging ini nggak bakalan kita sakit. Ya karena ada daging, ada tangan, maka kita sakit. Jadi tidak ada duri, ya tidak ada tahta. Kalau nggak ada duri, ya penderitaan, pergumulan, pengorbanan, nggak mungkin ada tahta. Ya tidak ada rasa pahit, empedu, ya tidak ada kemuliaan. Tidak ada salib, ya tidak ada mahkota. Jadi semua dimulai dari titik yang bawah. Kalau kita membawa diri kita, bahkan orang lain, pada level yang berikutnya. Nah maka ya memang kita di sini masih baru 2 tahun. Perjuangan kita luar biasa. Tetapi saya lihat bahwa semua memang harus mulai dari titik demi titik demi titik demi titik, di mana kita makin maju, berproses, berprogres. Bahkan kita melihat diri kita makin hari makin berkembang. Maka kita nggak boleh berpuas diri. Yang sudah dapat ini, sudah tahu ini, ya tambahkan. Bagikan kepada orang lain. Lakukan hal-hal yang terbaik. Karena memang itulah yang Tuhan izinkan bagi kita. Jadi spirit orang yang mencintai Tuhan, yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Mempunyai hati yang luas, pikiran yang luas, dan jiwa yang luas. Meski menghamba, dia tidak merasa terhina. Jadi kita harus punya hati yang luas. Ya saya katakan bahwa kadang-kadang orang menjengkelkan, kadang orang benci dengan kita. Ya kita nggak usah terjebak dengan kebencian itu. Kalau enggak, ya kita nggak akan luas. Pikiran kita harus luas melihat sesuatu. Jangan terkungkung pada seperti katak dalam tempurung, merasa seolah nyaman, merasa oh ini paling tepat, ini paling benar. Coba luas lagi, jauh daripada itu. Jiwa kita juga harus luas, bisa menerima segala hal. Ya. Jadi saya sekarang belajar bahwa menerima orang itu sebetulnya nggak mudah ya. Apalagi orang yang menjengkelkan kita, menyakitkan hati kita. Sudah di sini ke sana, ke sini lagi, ke sana lagi, ya kan? Nah, ada orang yang seperti itu. Tapi tiba-tiba Pak minta tolong dilayani ya Pak. Ya hati kita juga jengkel sebetulnya. Tapi karena kita tahu bahwa itu panggilan Tuhan, kita tetap kerjakan tugas kita. Jadi ada kadang-kadang kita harus berhadapan dengan itu, ya memang Tuhan sedang mengasah kita. Sampai di mana sih level kita ketika kita berhadapan dengan situasi ini, berani nggak kita menerimanya? Maka jiwa yang luas ini nggak gampang loh. Kita bisa terima orang yang menjengkelkan, orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, orang yang menghambat perjalanan karir kita mungkin. Nggak gampang. Tapi karena kita punya hati yang luas, tidak membenci, tidak mendendam, pikiran luas, kita melihat dunia ini bukan hanya sebatas daun kelor. Jadi luas dunia ini. Jadi kita lihat, ya secara jiwa ya melihat semuanya lebih luas lagi. Maka orang seperti itu biasanya berani berkorban, berani habis-habisan, dan melakukan yang terbaik. Ya saya kisahkan tadi, kenapa ada seorang hamba Tuhan di pedalaman mau tetap melayani Tuhan, meskipun secara kebutuhan tidak tercukupi. Kenapa tetap mau? Ya karena hatinya luas untuk Tuhan, karena pikirannya luas. Dia nggak hanya berpikir, oh kalau begitu saya nggak bakalan hidup dong. Oh kalau begitu, bagaimana tentang kehidupan saya ke depan? Saya meyakini bahwa kalau kita setia dalam Tuhan, pasti ada upah kok dari Tuhan. Kami mengalami begitu banyak pekerjaan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga saya berani berkata seperti itu. Sampai hari ini, tidak lebih tetapi cukup
Bahkan Tuhan menghibur kami dengan cara-caranya yang luar biasa. Ketemu teman ini, ketemu teman itu, dan ada cara yang besar. Itu nggak harus berupa uang, tapi kadang-kadang pertemanan, tapi kadang-kadang jaringan-jaringan yang Tuhan bukakan. Bahkan keluasan hati, kita bisa melihat hal-hal yang lebih jauh, sehingga berani berkorban, berani melakukan hal-hal yang terbaik. Maka ia tidak mau kehilangan kesempatan, dan tidak mau kalau ia tidak mendapat bagian di dalamnya. Jadi ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Paulus berkata bahwa segala sesuatu ini, ya tadi menjadi seorang hamba, aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Artinya apa? Paulus nggak mau kehilangan bagian. Banyak orang mungkin merasa, nggak apa-apa saya nggak melayani, nggak apa-apa saya nggak dilibatkan. Sebetulnya dia sudah kehilangan bagian yang harusnya bisa dia kerjakan. Nanti kalau udah jumpa dengan Tuhan, wah, rugi sekali ya. Tuhan sudah kasih keselamatan, kasih sukacita, sementara dia di dalam dunia nggak lakukan satu pun bagi Tuhan. Maka Paulus rasa, ya saya harus dapat bagian di sini, lakukan tugas saya. Orang berkata kepada saya, wah hebat Pak Niko ya bisa mendirikan pelayanan di Jakarta. Ya saya bilang bukan hebat juga, penuh dengan pergumulan. Tapi saya menyadari bahwa kalau saya tidak melayani sekarang, kapan lagi? Ya kemudian, kalau saya tidak melayani kan berarti saya tidak mendapat bagian di dalam panggilan yang Tuhan tugaskan kepada saya. Maka saya mau mendapat bagian. Saya tidak mau kehilangan kesempatan, kehilangan bagian itu. Istilahnya kalau pembagian buah apel, ya setidaknya saya dapat satu porsi lah yang bisa saya kerjakan, yang bisa saya tanam. Jadi nggak mungkin saya biarkan orang lain. Nah pemahaman inilah yang menolong Paulus bahwa selama hidup dia mau gunakan dengan baik. Nah, ini saya ingin katakan, selama kita hidup gunakan kesempatan kita melayani Tuhan, memberikan yang terbaik berupa materi, berupa tenaga, pemikiran kita, bahkan waktu kita untuk Tuhan. Kalau enggak, wah kita kasihan sekali. Maka orang yang paling kasihan sebetulnya orang yang tidak pernah melakukan sesuatu pun bagi Tuhan. Kalau Tuhan berikan bagian pada kita, kerjakan. Bagian apa? Sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus, sebagai jemaat, bagian kita apa? Kita kerjakan. Yang paling dalam pasti Tuhan taruh dalam hati kita, yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah melewatkan kesempatan sebagai seorang hamba yang memberitakan Injil Tuhan. Ambil bagian kita. Apa bagian kita yang bisa kita kerjakan? Mari kita berdoa.